Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya dan ini adalah sebuah New Balance 1500 dengan kode M1500 UKG. Oke, nggak usah basa-basa lagi, yuk kita ulas sepatu ini kayak apa. Jadi teman-teman semua, kali ini ulasan kita tuh bakal lebih ke arah sepatu ini seperti apa 5 tahun kemudian. Jadi sepatu ini usianya udah kayaknya aku lupa ya, tapi 3 tahun lebih lah, ini udah hampir 5 tahunan ini aku punya nih. Dan kita ulas dulu ya barunya kayak apa nih. Jadi ini adalah sebuah M1500 UKG ya. Aduh udah agak hilang banget, tapi ini adalah M1500 UKG dengan colorway dia grey, abu-abu tua, abu-abu muda, putih. Jadi 3 warna itu aja yang ada di sini. Kita ulas dari materialnya dulu ya. Jadi materialnya yang ada di seri ini adalah di sini kita dapat nubak yang halus banget. Nah, ini agak kotor nih. Ini kotor gara-gara kecuci aja ya. Aku cuci dan ternyata malah jadi hitam gini. Di sini dia ada mesh, ada jaring-jaring yang somehow dia oke banget nih. Di sini ada leather. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini kulit. Nubak lagi, ini kain ya. Ini kain yang halus banget. Logo New Balance bordiran, nggak pakai 3M di sini. Jadi ini juga bordir. Di belakang kita dapat New Balance bordiran juga. Ada tulisan New Balance di sini dan logo end cap. Ya. 3M-nya ada di sini. Ini 3M. Kalau kena flashing gitu dia reflektif, dan di lining ini di sini ada 3M yang melingkar seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Midsole-nya dia white, di belakang dia pakai end cap. Di sisi dalam kita dapetin hampir sama ya, cuman bedanya di sini nggak ada tulisan New Balance, nggak ada end cap-nya, ada di luar tadi. Talinya panjang banget nih. Dengan lubang ada segini banyaknya aja, dia masih sisa segini banyaknya nih lubang talinya nih. Oke, sock liningnya kalau teman-teman bisa lihat dia pakai warna abu-abu, dan ini halus banget ya teman-teman ya. Ini halus banget, belum ada yang robek. Sekali lagi mengindikasikan bahwa New Balance di umur 5 tahun pun secara secara kualitasnya memang oke ya, apalagi untuk sepatu-sepatu yang dia made in USA, made in England. Kebetulan 1500 ini adalah made in England, jadi tidak ada benang yang putus, tidak ada lem-lem yang keluar seperti selayaknya sepatu-sepatu yang lain. Dia masih oke banget. Di sini lemnya juga masih merekat dengan kuat banget, nggak ada masalah. Outsole-nya pun juga masih tebel. Bahkan di sisi paling stress point paling belakang ini aja baru sedikit ya yang gundul ya, yang lain masih ada coraknya semua. Oke, di sini tulisannya NB 1500. Oke, jadi itu materialnya. Sekarang dari apa yang berubah di usia 5 tahun, jelas. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Ini ada sedikit rotakan di nubaknya, termasuk di sebelah sini. Oke, itu dia. Sedikit retakan yang bahkan saya harus mencarinya karena tidak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Jadi nubak yang retak ini nggak terlalu kelihatan. Nah, itu dia di sini ya. Terus udah sih, dari upper itu aja. Dan sekarang dari midsole. Dari midsole dia sudah mulai seperti ini ya. Apa kelihatan? Bentar, kita fokusin dulu. Nah, dia
ada beberapa stress point di seperti ini. Oh, mungkin kelihatan di pair yang sebelah, pair yang kiri ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Itu dia. Itu dia yang terjadi di usianya yang kelima. Jadi outsole, midsole-nya sudah arah-arahnya sih mau crumble ya ini ya, udah getas ya. Tapi sebenarnya ini terjadi setahun terakhir ya. Setahun terakhir dia baru seperti ini. Di 4 tahun sebelumnya dia nggak ada masalah. Mungkin karena di setahun terakhir ini kita udah mulai jarang pakai ya. Kita udah banyak WFH, banyak pokoknya efek-efek pandemi ini ya. Jadi udah mulai sedikit crumble dia. Nah, ini dia nih. Ini dia, tadinya dia rata gitu, sekarang ada tonjolan garis ini. Aku nggak tahu apa ini, tapi sekarang seperti itu. Retakan tadi di pair yang sebelah kiri. Nah, itu dia sedikit lebih jelas ya. Saya fokusin. Oke, itu dia teman-teman ya. Yang lain normal, no problem. Kebetulan memang kaki saya yang sebelah kiri itu memang sedikit lebih, nggak tahu ya, semua sepatu saya di pair yang sebelah kiri pasti sedikit lebih kelihatan bekasnya daripada yang kanan. Mungkin karena yang kiri lebih berat kali ya napaknya ya. Tumpuan saya lebih banyak di kiri sehingga yang kiri terbebani lebih banyak. Yang lain dia nggak ada masalah. Oh ya, ini tadi aku belum kasih lihat teman-teman ya. Lidahnya, tongnya New Balance made in England ya. Oke, seperti itu. Oke, itu dari perbedaan material. Menurut saya kualitasnya oke banget, the best. Dia dapat skor 9,5 dari 10 lah dari kualitas. Ini oke banget. Oke banget. Nah, dari sisi comfort ya, dari sisi kenyamanan, selayaknya semua sneaker retro, dia nggak terlalu nyaman. Dia lebih firm, lebih ke arah keras. Jadi end cap ini lebih ke arah stability ya, bukan comfort ya, lebih ke arah kita pakai itu kaki kita napak enak, bukan bonci, bukan yang empuk gitu, tapi dia firm gitu. Ya ibaratnya kalau suspensi motor atau mobil tuh ya dia level balap ya, lebih keras daripada suspensi standar pabrik yang empuk mentul-mentul gitu ya. Ini lebih keras. Minusnya jelas, kerasa di 1-2 jam pertama dia akan keras. Tapi begitu kita pakai sepatu ini buat seharian, kaki kita nggak capek. Kaki kita lebih nggak capek daripada yang bonci. Karena yang bonci mantul-mantul jelas dipakai nggak enak. 1-2 jam pertama kalau kita pakai itu mungkin akan lebih enak yang ya seperti Ultra Boost atau Nike Air Max, lebih enak ya. Tapi begitu kita pakai untuk seharian, sepatu-sepatu yang firm seperti ini akan lebih enak. Nah, itu balik ke karakter teman-teman. Teman-teman pakai sepatunya seperti apa? Apakah hanya dipakai sejam 2 jam copot ataukah seharian? Nah, di situ bisa bedainnya ya. Jadi dari comfort dia firm. Kalau level saya adalah cozy boys, saya bakal ngasih ini di 4 dari 10. Tapi begitu saya lihat dari kacamata dipakai seharian, skornya 8 dari 10. Tinggal dari sisi mananya teman-teman ngelihat sebuah sepatu. Oke, sekarang dari fittingnya dia sebenarnya dia itu true to size ya. Dari bahan, karena bahannya macam-macam ya. Ada yang nubak, ada yang suede, ada yang leather. Tinggal teman-teman beli 1.500 ini dari pakai bahan apa. Tapi secara general kalau teman-teman kakinya standar ya, nggak apa. Kalau aku kan wide ya, agak lebar gini jari-jariku, jadi saya prefer di setengah size ke atas. Jadi 9,5 saya pilih 10. Seperti itu. 9,5 pun masih oke sebenarnya. Tapi kaos kakinya lebih tipis. Jadi secara general saya bakal bilang dia adalah true to size. Jadi size 10 pilih size 10. Seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan di true to size. Sempit apa enggaknya tinggal mainin di kaos kaki. Tapi untuk level yang maksimal true to size. Itu dari fitting. Apalagi ya, dari heritage-nya jelas 1.500 made in England.
nggak terkalahkan. Kalau menurutku dia quality-nya oke banget, kenyamanan memang dia karakternya firm, jadi bukan dia keras tapi memang karakternya seperti itu. Jangan menyalahkan sepatu yang keras ya teman-teman ya, pahami dulu karakter sepatu itu dulu. Terus ya ini teman-teman bisa lihat di usia yang kelima dia masih oke banget, masih ganteng dan masih mewah banget. Oke, itu dulu review saya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat outfitnya nanti. Sebenarnya salah celana sih tadi tuh bikin videonya, dia lebih enak pakai chinos-chinos yang fit gitu ya, skinny jean gitu dia oke banget. Tapi setidaknya itu sedikit mewakili lah seperti apa outfitnya. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih udah nonton video saya. Mohon di subscribe, mohon di like supaya saya bisa bikin video-video koleksi sneaker saya yang lain dan bagi-bagi pengalaman saya. Tanyain aja kalau ada yang pengen ditanya, kritik saran monggo. Thank you. Bye bye teman-teman. Bye bye.